Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Clarissa dari Fakultas Adab dan Humaniora Program Studi Terjemah. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil kritik terjemahan saya pada teks berita dari situs aljazeera.com. Saya akan mengkritik terjemahan otomatis Google Translate yang ada pada situs tersebut. Dan teks yang saya kritik terjemahannya itu adalah teks politik, yaitu tentang Hamas dan juga Israel Raya. Ini adalah teks sumber berbahasa Arab yang saya ambil dari website aljazeera.com. Dan ini saya ambil sampel sebanyak 4 kalimat dari beberapa paragraf yang ada pada teks berita tersebut. Lalu ini adalah teks sasaran atau terjemahan dari terjemahan otomatis Google Translate yang ada pada website tersebut. Lalu hasil analisis dan kritik. Yang pertama, saya menemukan intervensi struktural, yang mana salah satu contohnya yaitu pada frasa termasuk memutuskan Benjamin Netanyahu normalisasi hubungan. Pada frasa ini masih mengikuti pola Arab yang menempatkan objek sebelum verba, yang mana ini tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan Indonesia, yang mana harus mengikuti pola SPOK, yaitu subjek, predikat, objek, dan juga keterangan. Nah, selanjutnya dari segi ejaan Poebi, terdapat kata yang tidak sesuai dengan ejaan Poebi, yaitu internasional yang ditulis dengan T, internasional, yang mana seharusnya yang sesuai dengan KBBI itu tulis dengan huruf S, internasional. Lalu selanjutnya dari segi tanda baca dan juga kapitalisasi, contohnya pada kata Palestina yang seharusnya ditulis dengan huruf kapital, karena Palestina ini adalah nama negara. Nama negara haruslah ditulis dengan huruf kapital. Selanjutnya dari segi kohesi dan koherensi. Salah satu contohnya pada frasa kriminal para Selasa malam. Nah, frasa ini merupakan hasil dari pembacaan kalimat yang tidak tepat, sehingga tidak koheren dan juga ambigu. Sangat sulit untuk dipahami pembaca. Selanjutnya ada kesalahan makna dan juga konteks. Yang pertama itu pada kalimat pertama itu terjadi pembalikan makna, yang mana menyerukan adalah Hamas, bukan negara-negara Arab. Jadi pada kalimat pertama ini terjadi ambiguity atau ambiguitas, yang mana makna yang seharusnya untuk menjadi subjek itu adalah Hamas, bukan negara-negara Arab. Lalu selanjutnya dari klausa memutuskan Benjamin Netanyahu normalisasi hubungan. Nah, struktur ini sama sekali tidak bermakna dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Karena seperti yang saya jelaskan tadi, struktur dalam Indonesia itu mengikuti pola SPOK, sedangkan di sini didahulukan predikatnya sebelum subjeknya. Lalu hilangnya informasi penting dari teks sumber akibat struktur yang kacau. Jadi untuk terjemahan yang strukturnya tidak mengikuti pola SPOK dan juga tidak sesuai dengan ejaan Poebi Indonesia, itu membuat pembaca menjadi kesulitan untuk menangkap informasi apa yang ada pada terjemahan ini, sehingga diperlukan struktur yang lebih baik untuk kualitas terjemahan yang lebih baik. Selanjutnya revisi terjemahan yang versi yang disarankan. Pada versi yang disarankan ini atau terjemahan yang sudah diperbaiki ini sudah disesuaikan dengan pola Indonesia, yaitu SPOK, yang mana mendahulukan subjek dulu, diikuti dengan predikat, lalu diikuti dengan objek, lalu keterangan. Selanjutnya dari tabel analitik, dari beberapa aspek perbandingan versi lama dan versi baru atau versi perbaikan. Yang pertama dari segi leksikal itu ada kata kontrol yang pada awalnya ditulis dengan huruf C, yang mana ini adalah bahasa asing atau bahasa Inggris. Maka dalam perbaikan disesuaikan dengan KBBI, yaitu ditulis dengan huruf K. Lalu dari segi struktur yang pada awalnya tidak mengikuti pola SPOK diubah menjadi mengikuti pola SPOK sesuai dengan kaidah kebahasaan
tata bahasa Indonesia. Selanjutnya dari segi register yang awalnya inkonsisten, tidak konsisten dan campur aduk, itu diubah menjadi formal jurnalistik, disesuaikan dengan teks jurnalistik. Lalu dari segi ejaan yang pada awalnya itu tidak sesuai dengan KBBI, tidak sesuai dengan PUEBI, diubah dan disesuaikan dengan PUEBI. Lalu dari segi kohesi juga, fragmentasi kalimat yang awalnya tidak koheren diubah dan diperbaiki struktur kalimatnya dengan lengkap. Dan pada kesimpulannya, kritik terjemahan ini menunjukkan bahwa masalah utama itu terletak pada intervensi struktural, yang mana seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ketika struktur terjemahan itu tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan Indonesia, maka menghasilkan terjemahan yang tidak berkualitas, sehingga sangat sulit untuk dipahami oleh pembaca informasi penting apa yang ada pada terjemahan ini. Lalu ketidakpatuhan pada kaidah ejaan juga sangat berpengaruh tentunya, serta hilangnya koherensi dan kohesi teks. Itu sangat berpengaruh pada kualitas terjemahan. Baik teman-teman, sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.